mewakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Kadin Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim, serta Kepala Rumah Sakit. Dari sini Pak. Nah, semer ini. Salah semer sekamar. Ada putus nih. Tentunya kegiatan hari ini sangat berkaitan dan untuk pembentukan keluarga berkualitas dan juga pencegahan dan penurunan angka stunting. Kegiatan kita hari ada pelayanan KB serentak. Ini adalah untuk mencegah dan menjaga agar jangan sampai ada para akseptor KB yang putus pakai di era pandemi COVID ini. Kita lakukan juta akseptor se-Indonesia dengan harapannya orang-orang yang waktunya ber-KB ini segera datang dan dilakukan pelayanan. Dan kita mendorong untuk ke arah pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang. Dikaitkan juga dengan peluncuran penggunaan implan 1 batang untuk KB pasca persalinan. Jadi pelayanan BKKBN sekarang betul-betul untuk menuju keluarga berencana atau keluarga berkualitas dengan cara satu adalah mempersiapkan setiap kehamilan. Dari mulai calon pengantin, kemudian semua ibu hamil yang melahirkan harus menggunakan KB pasca persalinan. Dan ibu-ibu pasangan usia subur harus segera menggunakan kontrasepsi dan kita dorong untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Dengan demikian keluarga itu akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas anak-anaknya. Mereka akan lebih fokus pada upaya-upaya pengasuhan yang optimal sehingga anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Otaknya pun juga berkembang dengan baik sehingga kecerdasan akan tercapai dan bisa menjadi generasi penerus dalam menuju Indonesia emas tahun 2045. Satu hal, BKKBN tetap dalam protokol kesehatan. Kita sudah mengeluarkan berbagai peraturan Bapak Kepala BKKBN tentang tata cara untuk pelayanan kontrasepsi dengan berbagai jenis. Bagaimana untuk pelayanan suntikan, bagaimana untuk pelayanan implan, bagaimana pelayanan IUD. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut, kita menjamin untuk tidak menjadi sumber penularan COVID. Nah, ini kita harap semua bidan jangan terlalu takut. Bahkan saat ini kita berharap bidan itu menjadi home care. Jadi bidan-bidan puskesmas diberikan alat pelindung diri. Tadi kita sudah memberikan contohnya dengan menggunakan alat pelindung diri dan kita sebutnya APD tipe 2 ya. Mereka sebetulnya dengan aman bisa datang kepada keluarga-keluarga memberikan pelayanan. Bahkan juga dalam era pandemi COVID ini kami pun sudah berkoordinasi Kementerian Kesehatan. Bidan boleh menyuntik di rumah. Jadi tidak harus dibawa ke tempat fasilitas. Nah, Mas dalam kondisi pandemi itu ada bencana. Ini bencana biologis namanya, karena akan berdampak pada orang akan menjadi banyak yang hamil, orang menjadi tidak bisa akses dengan kesehatan. Nah, untuk itu kami mengharapkan peranan bidan lebih dimaksimalkan. Untuk ini kami minta kepada semua pengurus di cabang
untuk mengerahkan anak-anak anggotanya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena ujung tombak pelayanan kesehatan itu adalah bidan. Ada di desa itu. Jadi untuk itulah kita minta bidan itu lebih jemput bola. Bisa lebih jemput bola. Jadi tanyakan kalau ada yang harus suntiknya sekarang, diminta untuk hadir. Kalau nggak mau hadir, didatangi dengan menggunakan APD. Kita mengatakan, tapi dengan adanya pelimpahan stunting dalam tanggung jawab BKKBN, tentunya ada penambahan anggaran yang cukup signifikan untuk BKKBN. Kalau secara nasional ditambah, otomatis dana daerah pun juga pasti akan ditambah.